Kami persilahkan kepada Romo Dedi untuk memulai permenungannya pada malam hari ini. Silakan Romo. Ya, baik. Saya akan memulai permenungan saya yang akan mengambil tema tentang dari kesepian menuju keheningan. Dan tema ini tentu akan kita kaitkan juga dengan spiritualitas komunitas kerahiman ilahi yang mau belajar dari Santa Faustina untuk memahami dan mengerti bagaimana Tuhan hidup, Tuhan ada, dan Tuhan bergerak seperti bacaan pertama dalam perayaan hari ini. Nah, tema dari kesepian menuju keheningan itu merupakan juga tema yang barangkali bukan sesuatu yang baru. Namun, pengalaman kesepian seperti yang tadi diungkapkan dalam pengantar adalah pengalaman semua orang. Dan kita tidak perlu membayangkan bahwa orang-orang yang kesepian itu adalah orang-orang yang sendiri, tidak ada temannya, dijauhi, dan sebagainya. Artinya nggak ada orang-orang lain, kemudian punya di rumah nggak ada temannya dan sebagainya. Orang-orang yang kesepian itu bisa ditunjukkan dalam segala pengalaman hidup, segala pengalaman kehidupan. Bahkan orang-orang yang mungkin tinggal bersama dalam keluarga atau komunitas bisa mengalami kesepian. Bahkan orang-orang yang mungkin aktivitasnya luar biasa, bahkan pekerjaannya itu bukan hanya melakukan sesuatu, tapi pekerjaannya itu ngomong, dan omongnya itu nggak habis-habis, ngomongnya itu nggak selesai-selesai, ngomong ini, ngomong itu, ngomong ini, ngomong itu belum tentu orang itu mengalami situasi utuh dalam hidupnya. Jadi bisa kita bayangkan dulu sejenak orang-orang yang mungkin, atau kita sendiri, di mana hari ini atau hari itu atau hari yang lain kita kebanyakan ngomong di sana, ngomong di sini. Apakah mungkin kita sedang mengalami justru kesepian, justru mengalami situasi sepi? Dan orang yang mengalami kesepian ini ditunjukkan juga dalam segala aspek kehidupan. Entah pastor, entah romo, entah bapak keluarga, entah ibu keluarga, entah pekerja, entah siapa saja. Bahkan yang menarik dari pengalaman Romo Agung Prasetyo yang pernah bertugas di Paroki MBK Jakarta, lalu sekarang memilih untuk menjadi seorang pertapa atau ermit, menceritakan pengalaman kepada saya bahwa hal pertama yang tersulit di bulan-bulan pertama adalah berhadapan dengan dirinya sendiri. Bertarung dengan dirinya sendiri. Bukan berarti dia tidak tahan dengan situasi pertapaan yang sepi, yang sendiri itu. Enggak. Tapi ternyata dalam dirinya itu seperti berdialog segala jenis keinginan, kritik, ejekan, sakit hati, bercampur baur seperti pasar. Dia mengatakan seperti itu. Hatiku rasanya itu kayak pasar kalau malam. Begitu banyak hal yang berkecamuk dalam diriku. Dan justru dalam situasi seperti ini, kita diminta, kita belajar dari pengalaman Elia, bagaimana mengubahnya menjadi pengalaman bertemu dengan Sang Damai Sejati, yaitu Tuhan sendiri. Pengalaman Nabi Elia bisa kita temukan dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu 1 Raja-Raja 17 sampai dengan 2 Raja-Raja 2, lalu dilanjutkan dengan pengalaman Nabi Elisa, dan Elia punya tempat khusus dalam sejarah Perjanjian Lama. Karena juga dia yang akan hadir dalam peristiwa transfigurasi, peristiwa Tuhan berubah rupa di Gunung Tabor atau Gunung Sinai. Di situ tampil dua orang lain, yaitu Elia dan Musa bersama dengan Tuhan Yesus di tengah-tengah. Ini mau menggambarkan bahwa dua tokoh nabi ini adalah nabi besar. Yang satu, Musa, menerima pewahyuan akan siapakah Allah dan apa kehendaknya melalui 10 perintah Allah yang diterima, yang pada waktu itu dan sekarang pun kita juga menerima hal yang sama. 10 hal itu apabila ditaati maka akan menuju jalan keselamatan.
Sementara Elia punya tradisi yang lain. Elia punya tradisi sebagai seorang yang bertemu dan berdialog akrab dengan Tuhan. Tuhan yang dijumpai terutama dalam pengalaman-pengalaman sehari-hari. Terutama dalam pengalaman yang berbicara melalui hati nuraninya. Ia dikatakan nabi yang lebih kontemplatif, yang juga punya kekuatan kata dan perbuatan yang luar biasa dalam sejarah kenabian. Nabi yang unik, mungkin bisa diceritakan panjang lebar, tapi tidak untuk malam ini. Nah, dunia kita, dunia sekarang ini, terutama setelah katakanlah masa-masa COVID sudah mulai surut dan sebagainya, kita juga mengalami lagi masa-masa bising seperti sebelum-sebelumnya. Kalau dulu katanya di atas Italia itu lapisan ozon begitu biru, begitu indah, begitu tebal, karena masa-masa COVID ternyata juga mengurangi pergerakan orang, mengurangi polusi dan sebagainya, sehingga bumi jauh lebih baik. Nah, sekarang masa-masa yang sepertinya kembali normal ini, aktivitas luar biasa, kebisingan di depan jalan rumah kita, dan di sini nanti mungkin jam-jam 9, saya minta maaf karena di depan ini nanti ada perbaikan jalan, mungkin jam 9 nanti akan sedikit ada keributan di tempat ini, tidak masalah, di depan rumah kami ini. Ya sudah, setiap hari adalah peristiwa-peristiwa keheningan yang ada di sekitar kita, sekaligus mungkin di dalam rumah kita, atau yang berkecamuk dalam jiwa kita yang ada di sini. Jadi keheningan atau kebisingan itu juga melingkupi banyak aspek. Keheningan luar, keheningan dalam komunitas, keheningan dalam hati kita sendiri. Dan di kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya, mungkin perlu belajar dari kota di Australia, di Perth, di mana di tengah kota, bukan ini ya, gambarnya bukan ini, gambarnya tidak saya temukan. Jadi di tengah kota bisnis itu, di tengah-tengah kota, dibangun kapel semua orang kudus. Dan di situ orang yang beraktivitas, yang bekerja di kantor, bekerja dimanapun, bisa meluangkan waktu untuk ke tengah kota itu, mengalami keheningan di tengah kota. Seperti orang menjumpai yang disebut sebagai silensium magnum, menjumpai dirinya, menemukan Yesus, dan di situ ia disadarkan sebagai anggota orang kudus. Yang pertama-tama menikmati bahwa rahmat Allah, rahmat Tuhan, kesempatan hidup di hari itu sebagai sebuah anugerah yang paling istimewa dari segala prestasi dan capaian pekerjaan atau bisnis hari itu. Sesuatu yang luar biasa yang saya temukan. Dan hampir semua kota-kota di Eropa, kota-kota klasik, di tengah kota itu selalu dibangun gereja yang hening, kemudian ada toko roti, ada tukang cukur, dan ada biasanya ya yang menjual kebutuhan-kebutuhan sehari-hari. Dan juga tentu pakaian-pakaian yang barangkali bisa ditemukan secara cepat. Jadi kota itu selalu di tengah-tengahnya ada gereja. Di MBK sendiri ketika saya menjadi pastor paroki selama 2 tahun, pastor rekan di sana, beberapa orang yang menjadi Katolik dibaptis dewasa tentu mengalami pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Keluarganya dari keluarga agama tertentu yang sangat keras, sangat kuat, dan ia menghadapi banyak tantangan karena menjadi Katolik. Dan ternyata saya wawancarai ketika sebelum baptisan, saya tanya, kenapa mau menjadi Katolik? Tidak tahu, Romo. Saya pernah 2 bulan lalu lewat di gereja ini. Saya mengalami kesulitan, saya mengalami masalah. Saya baru saja diputus oleh pacar saya. Dan saya merasa bahwa pekerjaan dan apa yang saya rintis selama ini rasanya tidak ada tujuannya, sia-sia belaka. Lalu orang ini tiba-tiba melihat gereja, lalu diperkenankan masuk karena memang pada waktu itu satpamnya membolehkan semua orang untuk masuk, lalu duduk di emperan gereja. Dan pemuda ini mengalami suatu keheningan yang luar biasa, yang akhirnya dia merasakan punya kekuatan.
bahwa masalahnya yang besar itu, yang membuat dirinya putus asa itu, seolah-olah tidak ada lagi. Seolah-olah hidupnya semua tersedia baginya untuk dimulai lagi. Dan ini saya dengarkan beberapa kali. Entah itu doanya dikabulkan, entah itu mengalami penghiburan, entah itu sekedar mengalami keheningan ketika orang duduk di gereja. Dan itulah salah satu hal yang luar biasa dalam gereja Katolik. Undangan yang ada, yang kita jumpai dalam kitab Hosea misalnya. Allah selalu mengajak kita, bahkan dikatakan membujuk kita. Sebab itu sesungguhnya aku ini akan membujuk dia, membawa dia ke padang gurun, dan berbicara dengannya untuk menenangkan hatinya, membuat hati kita tenang. Untuk itulah kita patut bersyukur, bersukacita, berbahagia, ya. Bahwa dalam gereja ada tradisi doa-doa resital namanya, doa yang diulang-ulang. Entah itu doa rosario, entah itu doa koronka yang diulang beberapa kali, yang dinyanyikan secara berulang-ulang, atau doa Yesus, atau doa Tuhan kasihanilah kami yang didoakan berulang-ulang. Sebetulnya itu semua doa-doa itu tidak lagi membuat kita berpikir tentang kata-kata apa yang harus kita katakan kepada Tuhan. Bukan seperti Romo Dedi yang sekarang ini mencoba untuk menerangkan sesuatu lalu mikir-mikir ya sampai kepalanya panas misalnya. Tapi doa yang sungguh-sungguh berasal dari hati lalu mengatakan salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Atau apapun itu, Yesus dan sebagainya. Ibu saya sendiri di umur 58 tahun, pernah saya ceritakan di kesempatan yang lalu, kehilangan suaminya, yaitu bapak saya, secara tiba-tiba karena kecelakaan. Anaknya yang pertama ada di Perancis pada waktu itu, yaitu saya. Anaknya yang kedua ada di Jakarta, dia ada di Solo sana. Nggak ada temannya, rumahnya juga besar, tapi nggak ada temannya sama sekali. Di tahun-tahun pertama, rambutnya memutih, tubuhnya mengurus karena mungkin menahan shock yang tiba-tiba betul-betul tidak dia sangka karena bapak saya sehat dan tiba-tiba dipanggil Tuhan begitu saja. Lalu dalam kesepian hidupnya ini, dia tidak bisa tidur. Lalu akhirnya setiap jam 12 malam mendoakan rosario dan terus berdoa begitu tanpa menghitung berapa kali salam Maria untuk bisa tidur. Dan dari situlah Tuhan menenangkan hatinya. Tuhan berbicara kepada ibu saya itu secara tersembunyi. Itulah padang gurun hatinya. Dan saya yakin setiap dari kita pun sebetulnya punya kesempatan dan pernah dan akan terus-menerus mengalami situasi berjalan di padang gurun sampai kelak nanti. Oh beata solitudo, oh keheningan yang membahagiakan. Seperti sebuah jalan pulang, agar kita kembali pada keindahan Eden. Keindahan yang tidak dari manapun. Keindahan yang hanya berasal dari Tuhan. Keindahan bukan karena semuanya tercukupi, tapi karena kita yakin Tuhan ada bersama kita. Dan bahkan Santa Faustina dalam jurnal nomor 118, kebetulan saya membacanya dalam bahasa Prancis, lalu menerjemahkannya, saya tidak punya yang edisi bahasa Indonesia, ada tapi di rumah saya yang lain, ini sekarang saya baru seminggu ini atau 2 minggu ini pindah rumah, lalu saya membaca di internet dalam bahasa Prancis. Santa Faustina mengatakan, untuk mendengarkan suara Tuhan, dibutuhkan keheningan dalam jiwa dan menjaga keheningan lahiriah. Namun keheningan batin artinya penuh perhatian kepada Tuhan. Jadi apa itu keheningan menurut Santa Faustina? Punya perhatian pada Tuhan. Dan tentu juga siap sedia diperhatikan oleh Tuhan. Diperhatikan artinya juga apabila barangkali kita
tergoda untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan cinta kasih, bertentangan dengan perintah-perintahnya, kita ingat, kita ini sedang dilihat Tuhan loh. Masa anaknya bertindak seperti ini? Masa anak yang telah dilimpahi kerahiman Allah melakukan hal yang seperti ini? Itulah makna keheningan. Jadi bukan hanya keheningan lahiriah, keheningan mulut, keheningan dari hal-hal yang mungkin tidak bising dari luar, tetapi pertama-tama karena kita sadar Tuhan melihat kita dan kita memberikan hatinya kepada Tuhan. Seperti seolah-olah dua orang kekasih yang tinggal berjauhan, yang selalu memikirkan dan selalu teringat akan kekasihnya ini. Atau memiliki anak terkasih. Kalau anaknya mungkin baru berangkat ke Amerika studi di sana, tentu kita akan setiap hari berpikir apakah dia sudah makan, apakah dia tidak hilang di tramway atau mana di kendaraan umum atau di mana. Kita memikirkan terus-menerus. Kita punya kekhawatiran, tapi kekhawatiran belum tentu negatif. Kekhawatiran yang sifatnya positif. Agar orang itu, agar pribadi itu selamat senantiasa. Dan saya kira itu juga yang menjadi semangat Santa Faustina. Mengapa beliau menerima anugerah Allah, revelasi atau pewahyuan tentang kerahiman Allah yang sedemikian itu. Karena Santa Faustina ingin berkobar-kobar hatinya agar rahmat penebusan Tuhan melalui salib, melalui apa yang tercurah dari darahnya yang kudus itu, dapat menyelamatkan semua orang. Dan juga agar anak-anak yang telah dibaptis, yang telah disatukan dengan sengsara Kristus, yang telah ditenggelamkan dalam kematiannya itu tidak sia-sia. Mereka sungguh-sungguh selamat. Nah, untuk itulah Santa Faustina berkobar-kobar, ingin menyadarkan kita, Allah itu Maha Rahim. Jangan sia-siakan kerahiman Allah. Beri perhatian pada Tuhan. Maka kita membutuhkan suatu jiwa dan semangat untuk tetap tenang, hadir di hadapan Tuhan dalam keheningan. Nah, sekarang saya akan masuk dalam kisah Elia. Waktu saya sudah tidak banyak lagi. Elia sendiri punya kisah yang luar biasa dalam hidupnya. Ia dikisahkan tiba-tiba datang kepada Raja Ahab. Dia dari Tisbe, dikatakan seperti itu dalam kitab suci. Lalu memperingatkan Raja Ahab bahwa ia tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang berlawanan dengan Tuhan. Apalagi mengikuti Allah-Allah atau Baal-Baal lain yang dibawa oleh kebudayaan dari istrinya, yaitu Isabel. Nah, ia mengingatkan, kamu harus ingat, yang menyelamatkan bangsa Israel keluar dari Mesir itu adalah Yahweh, Allah kita. Allah yang mengungkapkan namanya sebagai Elohim. Allah yang sebenarnya tak bisa disebut namanya. Namun Dia yang telah membawa kita keluar dari Mesir dengan tangan kuat. Setialah dengan Allah, yaitu Yahweh itu. Jangan pada Allah-Allah lain. Ia telah menyelamatkan kita semua. Jangan memihak pada dewa-dewi kesuburan, dewa-dewi perang, dewa-dewi yang menjamin, katakanlah pada waktu itu, dianggap lebih menentukan kehidupan mereka. Mungkin seperti ya keberuntungan, terus hal-hal yang sifatnya untuk melancarkan usaha, jimat-jimat, dewa-dewa sekarang ya seperti itu ya. Terus kemudian investasi-investasi yang menjamin, yang tidak berisiko atau kurang berisiko, dan segala yang bisa dikatakan menjamin hidup kita. Jangan percaya pada itu, kata Elia. Tapi percayalah pada Tuhan. Karena meskipun barangkali Tuhan akan mengajak kamu melewati gurun, kesulitan, tapi kamu akan selamat. Lalu peringatan itu juga disertai dengan sebuah tanda. Selama 3 tahun, 3,5 tahun, langit akan tertutup. Dan apabila engkau tidak berbalik kepada Allah, kekeringan akan melanda bangsa itu.
Dan benarlah begitu. Lalu Elia nanti akan diselamatkan secara istimewa untuk minum dari sungai Kerit. Dan juga hidup dari penyelenggaraan Tuhan, yaitu makan dari makanan yang dibawa. Dikatakan burung gagak, meskipun ini terjemahannya bisa macam-macam. Karena ada bangsa tertentu yang sering lewat di sungai Kerit itu, yang namanya itu bisa dikaitkan dengan nama burung ini, ya, dan sebagainya. Banyak cerita bisa dibaca sendiri di kitab Raja-Raja, mulai Raja-Raja bab 17. Nah, saya akan masuk langsung pada kisah kesunyian dan keheningan yang dialami Elia. Pada waktu itu, Elia baru saja menunjukkan betapa kuatnya Tuhan di Gunung Karmel. Yaitu ketika ia menantang nabi-nabi Baal yang jumlahnya ratusan untuk mempersiapkan persembahan, yaitu korban bakaran. Namun korban bakaran itu tidak boleh dibakar dengan api yang disiapkan, namun diminta agar Allah-Allah atau Baal-Baal itu yang membakarnya. Dan kita tahu cerita selanjutnya, bahwa mereka sampai dengan menari-nari, sampai mabuk, sampai menoreh-noreh dirinya sendiri. Tapi persembahan dan api tidak turun dari langit. Dan pada saat Elia diberi kesempatan yang sama untuk melakukannya, ia memohon kepada Tuhan, ya Tuhan, biarlah bangsa ini tahu bahwa Engkau adalah satu-satunya Tuhan. Dan meskipun persembahan Elia itu disirami dengan air yang begitu banyak, yang berlimpah-limpah, akhirnya api menyambar dari langit dan membakar habis persembahan Elia. Meskipun Elia menang dalam arti tertentu dalam pertaruhan dengan bangsa-bangsa ini atau dengan imam-imam Baal ini, Elia juga takut dengan Isabel yang membalas dendam, yang membunuhi, katakanlah, orang-orang yang berbalik kepada Tuhan. Elia sendiri akhirnya mengalami ketakutan juga. Ia takut dan bangkit pergi menyelamatkan nyawanya, seperti yang dikatakan dalam nas yang saya sebut ini. Ia pergi menyelamatkan nyawanya, dan setelah sampai di Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya, meninggalkan budaknya di sana. Ia sendiri masuk ke padang gurun, sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon ara. Kemudian ia ingin mati. Katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik dari nenek moyangku. Seolah-olah segala upaya usahanya menjadi atau membuat dia tidak merasa yakin bahwa apa yang diusahakan menurut perintah Tuhan itu akan berhasil membuat bangsa Israel itu bisa menjadi bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Dia merasa tidak lebih baik. Dia merasa juga menjadi nabi yang ditolak oleh bangsa Israel sendiri. Lalu akhirnya Elia sendiri saking putus asanya berbaring tidur, ingin mati, tidak mau makan. Tapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia dan berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka di sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum. Kemudian berbaring lagi, dia tetap malas. Dia tetap tidak punya semangat, tetap putus asa, ingin mati saja. Tapi malaikat dengan sabar datang kedua kalinya, menyentuh dia, bangunlah, makanlah, diminta makan lagi. Jadi tidak dimarahi ya, malaikat tidak memarahi Elia ketika tidur lagi, enggak. Disuruh makan malah, disuruh makan lagi. Kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh. Jadi seringkali cara Tuhan mendidik kita itu bukan selalu dengan cara yang ketika kita capek, ketika kita lelah, ketika kita putus asa, langsung memberi sesuatu yang membuat kita berkobar-kobar atau diberi semacam booster gitu ya, dikasih booster supaya badannya langsung kuat. Enggak.
Tuhan memberi kita kekuatan itu bertahap, pelan-pelan, satu persatu. Ya sudah, tidurlah. Dan dalam pengalaman kita, ini sangat kontekstual, sangat cocok. Seringkali kalau kita kecewa, kita stres. Cara Tuhan menghibur kita itu bukan dengan cara mencelikkan sesuatu atau membuat orang yang membuat ganjalan di hati kita itu langsung sadar. Enggak. Tapi dengan cara pelan-pelan, dengan cara bertahap. Dan buahnya ada di bagian yang akhir. Kembali saya mungkin bisa bercerita tentang ibu saya. Ibu saya sendiri sembuh setelah tahun ketiga. Hatinya mengalami penghiburan itu setelah tahun ketiga. Dan seperti cerita saya yang lalu itu, saya menyadari bahwa ibu saya itu menjadi orang yang berbeda karena kekuatan doa dan mungkin juga kekuatan keheningan, kesendirian yang menjadi keheningan itu. Ketika saya pulang dari Perancis, saya mengajak ibu untuk mengunjungi sebuah gua Maria di dekat tempat kami. Lalu ketika saya berdoa Salam Maria, saya memimpin Salam Maria, di tengah-tengah doa Salam Maria itu tiba-tiba ibu itu mencubit saya lalu ngomong dengan bahasa Jawa yang seperti biasanya, "Le, ibumu arep mbowo." Mbowo itu artinya ibumu mau mengungkapkan doa permohonan. Saya kaget juga, ibu itu nggak pernah ya memimpin doa atau berdoa. Dulu itu ibu saya itu orang yang sangat pemalu dan selalu grogian kalau mimpin doa itu selalu grogi. Jadi satu kalimat langsung berhenti. Ini sore itu berbeda sama sekali. Ia berdoa pelan-pelan, mensyukuri apa yang dia alami. Mendoakan suaminya yang sudah nggak ada lagi di dunia maksudnya. Lalu mulai mendoakan romo-romo yang dia kenal, yang melayani paroki selama ini. Mendoakan suster-suster juga yang ia kenal, ibu kenal. Mendoakan anak-anaknya, cucu-cucunya. Lalu semua saudara-saudara yang jauh. Lalu saya tidak menyadarinya bahwa ibu hampir setengah jam berdoa. Dan saya kaget, ini ibu saya atau bukan? Saya sampai mikirnya, ini kayak bukan ibu saya. Setelah saya pulang, seperti biasa, saya ngebut dengan sepeda motor, lalu ibu saya ada di belakang. Ibu saya itu, "Le, jangan kencang-kencang, jangan ngebut-ngebut ya." Lalu saya jawab, "Ibu itu sekarang beda ya. Terus kenapa harus nunggu janda untuk pinter sembahyang?" Saya ngomong gitu. Jadi saya mau menggodai dia. Yang akhirnya sekarang ini, kalau dulu beberapa tahun setelah ayah wafat itu, menghubungi dia itu begitu susah karena menghubungi dia itu selalu menangis. Di rumah menangis, di rumah menangis terus. Nah, baru setelah itu sekarang acaranya itu dengan suster-suster, dengan komisi ini atau kelompok ini, kemudian dengan komunitas itu untuk berdoa dan paling pintar sembahyang sekarang. Dan saya itu merasa, loh, kok beda sekali sekarang ibu saya. Seperti bukan ibu saya lagi. Dan itulah mungkin yang juga beliau alami. Nah, keheningan dalam pengalaman Elia adalah pengalaman berjumpa dengan Tuhan. Tapi bukan Tuhan yang seperti sebelumnya kita mengerti. Tapi Tuhan yang dialami secara baru, secara berbeda. Dan barangkali itulah sebetulnya ketika kita mengalami kesepian, atau mengalami kekecewaan, atau mengalami perpecahan, atau sesuatu yang mengganggu, yang menggelisahkan kita. Sebetulnya itu adalah juga saat undangan untuk menjumpai Tuhan secara baru. Dikatakan dalam perjalanan sampai ke gunung Tuhan, yaitu Gunung Horeb, Elia masuk ke sebuah gua. Dan di situ dikatakan, api berkobar-kobar di sekitar Elia. Ia pergi keluar gua. Dan dia melihat di sana-sini, ternyata tidak ada Tuhan. Lalu kemudian gempa bumi. Kemudian angin yang kencang sekali. Tapi tidak ada Tuhan. Kemudian setelah itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi. Atau suara yang begitu lembut. Atau suara keheningan yang lembut sekali. Lalu Elia setelah mendengar itu,
menyelubungi mukanya dengan jubahnya, pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Dan datanglah suara kepadanya, apakah kerjamu di sini, Elia? Ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Saya kira, baik saya sebagai imam, ibu bapak sebagai orang yang barangkali hidup dalam keluarga, suster yang hidup dalam komunitas, hidup dalam pelayanan. Setiap kali kita merasa capek, merasa lelah, merasa seperti tidak dimengerti komunitas, atau tidak dimengerti oleh anak sendiri, atau tidak dimengerti oleh keluarga sendiri, atau ditolak oleh umatnya sendiri, rombongan ditolak oleh umatnya sendiri, atau mendapatkan kritikan, atau mendapatkan isu yang barangkali menggelisahkan tidurnya. Itulah saat-saat barangkali kita diundang untuk masuk dari kesepian menuju keheningan. Akan dengan apa kusikapi semua itu? Akan dengan apa kutanggung semuanya itu? Dan tidak lain untuk bisa menjawabnya, untuk bisa ketemu dengan Tuhan yang nampak bagi kita dengan cara yang baru. Kita mungkin bisa berdoa melalui kata-kata ini. Apa kerjamu, hei Andreas Dedi? Untuk apa kamu menjadi pastor selama ini? Untuk apa kamu menjadi Katolik selama ini? Untuk apa kamu hidup seperti ini? Kenapa kamu harus hidup seperti ini? Tuhan sedang menanyai saya seperti ini. Dan saya tentu perlu menerima ini dulu dan belajar ini dulu, mengolah pengalaman ini. Dari kesepian saya diubah untuk pasrah seutuhnya pada Tuhan. Untuk lalu tidak mengandalkan apa yang saya pikir bisa menjalankan apa yang saya lakukan. Entah mungkin karena kuliah, entah mungkin karena pengalaman yang ada, entah itu karena mungkin belajar tertentu, misalnya belajar kitab suci atau apa. Enggak, sudah bukan itu lagi. Lalu akhirnya Tuhan bukanlah Tuhan buku, bukanlah Tuhan yang mungkin kita mengerti dalam doa atau permohonan dan apa yang Ia kabulkan selama ini. Tuhan yang kita mengerti mungkin adalah Tuhan yang nanti akan lahir secara baru, seperti yang dialami setelah kenaikan Tuhan ke surga. Tuhan dialami para murid melalui Roh Kudus yang dicurahkan dalam hati mereka. Lalu mereka memahami benar bahwa Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk kemuliaan. Dan akhirnya mereka juga menjadi pewarta-pewarta salib, pewarta-pewarta cinta kasih tanpa kompromi, para murid itu. Dan mereka bersuka cita ketika harus menderita bersama Tuhan. Seperti pengalaman Paulus dan Silas dalam bacaan 2 hari yang lalu. Paulus dan Silas ditangkap, dimasukkan ke penjara di bagian tengah. Di tengah malam mereka malah nyanyi-nyanyi, memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersuka cita dalam Tuhan. Dan akhirnya pintu-pintu penjara goyang semua dan terbuka. Namun mereka tidak melarikan diri. Dan justru pengalaman itulah yang membuat kepala penjara akhirnya menjadi Kristen. Menjadi pengikut Yesus, menjadi pengikut dari pewartaan Paulus dan Silas. Cara untuk menanggapi secara baru inilah yang justru menyentuh manusia. Nah, ruang rohani kita, ruang hidup kita, ruang iman kita, itu selalu terjadi yang disebut ketegangan atau krisis. Kalau enggak krisis, kita enggak hidup. Kata Ahok, kalau kita tidak, atau kalau ikan itu enggak melawan arus, adalah ikan mati, katanya. Kata Ahok ya. Kalau ikannya itu enggak melawan arus, ya ikannya itu mati. Jadi kita ini akan mati kalau kita itu enggak mengalami kegelisahan. Atau kita itu enggak mengalami sesuatu yang kurang dalam hidup kita. Hidup kita selalu kurang.
dalam diri sendiri ada ketegangan, yaitu kesepian kita dan keheningan. Antara sesuatu yang masih membuat kita merasa kurang damai, dan kita diundang untuk melengkapi damai itu. Shalom adalah pertanyaan, apakah engkau utuh? Atau assalamualaikum. Atau shalom aleichem. Itu artinya, apakah Anda utuh? Waalaikum shalom. Ya, aku utuh. Tapi bukan karena diriku. Tapi karena aku yakin pada Tuhan. Dan Tuhan akan melengkapi kekurang utuhanku ini. Kesepianku ini. Dilengkapi dengan Tuhan. Dengan kepercayaan bahwa Ia menjamin hidup kita. Dari situlah pengalaman kurang, pengalaman kesepian, diubah menjadi pengalaman keheningan. Dengan sesama kita, dengan orang-orang terdekat dengan kita, dengan romo sekomunitas, saya selalu menyebut contoh romo sekomunitas saja biar tidak menyinggung siapa saja ya, saya menyinggung diri saya sendiri. Ada pertentangan antara hostilitas dan keramahan, antara persaingan dan keramahan. Jadi selalu ada persaingan. Siapa yang lebih benar? Siapa yang lebih baik? Siapa yang lebih menghasilkan sesuatu misalnya dalam komunitas. Tapi juga ada keramahan. Sikap menerima. Sikap familial, sikap kekeluargaan antara ibu dengan anak, anak dengan ibu, suami dengan istri, istri dengan suami. Dan bahkan dalam hubungan kita dengan Tuhan ada ketegangan juga. Antara ilusi atau gambaran yang salah tentang Tuhan dan juga doa. Dan dalam doa kita menjumpai pengalaman Tuhan yang dalam tanda petik selalu baru. Karena baru untuk kita hari ini, untuk kita saat ini. Rezeki yang baru, kesehatan yang baru, perlindungan yang baru, syukur yang baru, Tuhan yang hidup, Tuhan yang tinggal bersama kita. Itulah Tuhan yang dihayati dari sebuah doa. Maka sebetulnya tidak ada doa yang tidak kontinu. Yang disebut doa yang sesungguhnya adalah doa yang terus-menerus. Doa yang hidup. Doa yang dilakukan setiap hari. Maka saudara-saudari kita umat muslim memiliki tradisi doa 5 kali sholat. Dalam tradisi Katolik bisa dikatakan 7 kali bagi para rahib, bagi para rubiah, para suster kontemplatif. Jadi biara-biara juga ada itu. Dan kita semua punya kebiasaan masing-masing. Entah itu doa kerahiman, entah itu rosario, entah itu apa saja ya. Jadi kita berusaha memperbaharui pengalaman akan Tuhan. Dan dalam krisis-krisis yang berat, biasanya kita juga akan mengalami, kalau orang mendewasa dalam pengalaman itu, cara beriman yang baru. Cara beriman yang lebih dewasa, yang tidak kekanak-kanakan. Nah, hidup ini juga akan selalu memiliki 2 kutub yang berbeda. Ya, hidup dalam 2 kutub yang barangkali membuat kita harus merasakan bahwa hidup ini juga merupakan proses memilih. Pahit manisnya pilihan hidup. Nikmat tawarnya pekerjaan atau pelayanan bagi mereka yang melayani. Dan diterima atau ditolaknya sebuah cinta. Jadi kita ini selalu hidup dalam ketegangan. Inilah yang membuat kita kadang-kadang mengalami kesepian. Jadi pilihan-pilihan kita tuh kadang-kadang terasa manis. Kadang-kadang juga terasa pahit, getir, gak enak. Dulu kok ya milih jadi romo. Dulu saya kak ya memilih gadis ini menjadi istri saya, kok enggak gadis itu dan sebagainya ya contohnya ya. Ternyata sudah keras-keras bekerja kayak gini ternyata ditipu orang. Sudah mengusahakan seperti ini, kok tanggapannya kok cuma seperti itu dari orang-orang yang saya cintai. Bekerja sudah keras kayak gini, kok ternyata seperti itu. Inilah pengalaman-pengalaman setiap hari
di mana kita mengalami kepahitan-kepahitan hidup. Pengalaman-pengalaman ini juga bisa disebut sebagai pengalaman-pengalaman kesendirian, kesepian, ketidak dimengerti oleh orang lain. Kita tidak dimengerti oleh orang lain. Dan pada saat yang seperti itu, kita belajar juga dari Yesus. Bahwa apabila kita mengalami situasi seperti itu, kita ada undangan untuk sunyi, untuk hening, untuk healing. Bisa dikatakan seperti itu. Maka doa juga bisa dikatakan sebuah healing, sebuah penyembuhan. Doa itu sendiri adalah sebuah penyembuhan. Ekaristi juga merupakan sebuah penyembuhan. Ketika kita diusir atau mengalami eksorsisme, pengusiran setan, itu juga adalah sebuah penyembuhan. Kita disembuhkan Tuhan, terutama ketika kita menyambut komunion. Jangan memandang dosa kami, tetapi iman gereja, dan seterusnya. Akhirnya kita menerima Yesus sebagai tabib yang masuk dalam jiwa dan kerohanian kita. Keheningan juga menuntun pada tanggung jawab, seperti nanti yang dilakukan oleh Elia. Setelah dia berjumpa lalu mengerudungi kepalanya dengan kain, dengan bajunya itu, dengan jubahnya itu. Akhirnya dia sadar kembali bahwa apapun yang terjadi, ia harus kembali ke Israel untuk menghadapi, untuk berkonfrontasi dengan tanggung jawabnya. Ya pokoknya enak nggak enak, pahit getir, inilah pilihan saya. Inilah yang disediakan Tuhan kepada saya. Inilah yang telah berjanji ke depan Tuhan, maju ke altar bersama-sama dengan saya untuk hidup saling mencintai dalam untung dan malam. Jadi keheningan selalu mengarahkan kita pada tanggung jawab yang benar. Seperti yang juga akhirnya dilakukan Elia setelah ia mengalami padang gurun. Dia akhirnya kembali dan akhirnya dia berusaha juga untuk regenerasi dengan nabi-nabi yang lain. Dia tidak mau lagi bekerja sendiri, tapi bekerja dengan orang-orang lain, orang-orang yang baik, yang mampu untuk mengembalikan hati orang Israel kepada Allah. Nah, keheningan juga menjadi saat-saat sebetulnya untuk tidak menghindar, untuk tidak setengah-setengah. Karena kalau orang membiarkan dirinya setengah-setengah, dia sebetulnya tidak akan pernah berbuah nyata dalam hidup. Kalau kita menjadi setengah-setengah sebagai devosan pun, sebetulnya devosi hanya akan menjadi sebuah rutinitas. Tidak menghasilkan buah yang mengubah hati kita. Tapi juga kita harus percaya ya, itu semua adalah anugerah Tuhan. Anugerah itu artinya begini. Orang mendewasa itu juga bisa karena peristiwa-peristiwa tertentu. Peristiwa-peristiwa yang dianugerahkan Tuhan secara khusus untuk mencubit dia, untuk menggoyangkan situasi hidupnya, untuk mengubah atau mentransformasi dia secara istimewa. Dalam istilah kitab suci adalah peristiwa jatuhnya Paulus ketika pergi ke Damaskus. Nah, tapi juga ada seorang bapak gereja yang mengatakan banyak sekali orang yang jatuh seperti Paulus, tetapi yang bisa menjadi Santo Paulus tidak banyak. Artinya banyak orang yang diingatkan Tuhan, yang dicubit Tuhan, yang diberi pelajaran oleh Tuhan. Tetapi tidak banyak yang akhirnya membuahkan pertobatan yang benar, pertobatan yang sungguh-sungguh. Dan akhirnya Santa Faustina juga memberikan nasihat yang begitu sederhana namun indah. Jika keheningan dipelihara dengan baik, tidak akan ada gerutuan, tidak akan ada kepahitan, tidak akan ada fitnah atau gosip dan amal yang ternoda. Ingatlah ini. Nah, kalau kita itu amal, tapi komennya terlalu banyak, wah saya amal loh, ternyata dia cuma sedikit. Jadi kita sedang amal,
tetapi terlalu banyak dikomentari atau terlalu banyak catatannya. Itu amal kita itu enggak sungguh-sungguh, kata Santa Faustina. Amal yang benar. Singkatnya, banyak kesalahan. Singkatnya, tidak banyak kesalahan yang dilakukan apabila keheningan itu dipelihara. Bibir yang diam adalah emas murni dan menjadi saksi kekudusan batin. Bibir yang diam itu artinya ya keheningan itu bukan berarti hanya mengatupkan bibir saja ya, tapi keheningan adalah sesuatu yang menjadi saksi kekudusan batin, kata Santa Faustina. Jadi satu hal yang pantas juga dipelihara dan menjadi kebiasaan kita untuk menghormatinya. Dan akhirnya, hanya dengan keheningan selama 50 hari, atau nantinya Pentakosta, 50 hari, para rasul akhirnya dianugerahi Roh Kudus yang berlimpah-limpah setelah peristiwa kebangkitan. Besok kita akan merayakan Hari Raya Kenaikan Tuhan. Hari Raya Kenaikan Tuhan bukan hanya kita maknai Tuhan yang naik ke langit, terbang dilihat para rasul, tapi bukan hanya itu, bukan hanya naiknya ke surga, bahwa tujuan kita adalah surga, tetapi juga sebuah kualitas yang bertumbuh, yang mendalam, yang lebih kuat. Seorang anak naik dari TK ke kelas 1, bukan berarti kelas 1-nya itu dinaiki anak ini. Atau naik pangkat, bukan berarti pangkatnya dinaiki. Enggak. Tapi kualitas anak ini naik ke tingkat yang lebih baik. Yaitu kelasnya menjadi kelas 1. Juga pangkatnya naik berarti tanggung jawabnya itu bertambah. Posisinya dan apa yang harus dilakukan juga naik. Kualitasnya diharapkan juga naik. Karena naik pangkat. Bukan pangkatnya dinaiki, enggak. Jadi sesuatu yang sifatnya naik sebetulnya artinya juga kualitasnya bertambah. Dan Yesus naik ke surga karena ia telah turun lebih rendah dari semuanya. Ia telah mati di salib, masuk ke dunia orang mati, dan merendahkan dirinya sehabis-habisnya untuk mencintai kita. Kualitas kita, hidup kita pun akan naik apabila kita makin rendah hati dan makin mampu mendengarkan Tuhan dalam keheningan. Mengubah kesepian-kesepian harian kita menjadi keheningan batin, siap sedia kepada Tuhan. Ya Tuhan, apapun yang Engkau katakan, terjadilah kepada kami semua. Tuhan memberkati. Amin. Baik, terima kasih Romo Dedi untuk renungannya yang sudah kita dengarkan pada malam hari ini, Romo, yang memberikan wawasan iman sekaligus memberikan kepada kita satu pengertian, ya Romo ya, bahwa ternyata kesepian itu tidak melulu negatif, tapi ternyata adalah suatu kesempatan atau jalan untuk semakin intim dengan Tuhan. Amin. Terima kasih Romo Dedi. Baik, Romo dan teman-teman, kita akan masuk ke sesi tanya jawab, Romo. Biasanya teman-teman itu kirim chat, tapi ini saya cek sepertinya baru satu yang kirim chat ke ini, ke kolom chat ya. Oke, ada dari Ibu Meiti, berarti nanti teman-teman yang mau bertanya, monggo langsung di-unmute saja. Bisa di-unmute sendiri nggak Pak Gun? Bisa udah. Bisa, sudah ya? Oke, jadi nanti teman-teman, Bapak Ibu, jangan sungkan ya, ini kesempatan yang sangat baik sekali untuk bertanya tentang topik kita malam hari ini, dari kesepian menuju keheningan. Saya akan bacakan dulu pertanyaan pertama dari Ibu Meiti untuk Romo. Pertanyaannya adalah, Nabi Elia itu suatu pribadi atau simbol Allah? Ya, silakan Romo. Ya, tentu pertanyaan ini harus diperjelas, maksudnya simbol Allah itu apa? Simbol Allah itu maksudnya Yahweh, Romo.
Nah, silakan Bu Meti. Arti namanya. Yahweh adalah Tuhan, arti namanya. Ya, semua nabi itu punya arti nama. Ya, semua seperti Emmanuel, Allah beserta kita. Nah, Eliyahu namanya. Eliyahu artinya Yahweh atau Allah adalah satu-satunya Tuhan kita. Itu artinya, arti namanya. Tetapi sebagai sebuah pribadi dan sebagai tokoh, tentu menjadi tokoh yang nyata, yang sungguh-sungguh ada dalam sejarah iman Israel. Namun tentu ya berdasarkan tradisi-tradisi yang dimiliki oleh bangsa Israel. Lalu bukti-bukti historis dan sebagainya, saya kira tidak menjadi tempat kita untuk membahasnya di sini ya, bukti-bukti historis dan sebagainya. Tapi arti namanya Elia atau Eliyahu artinya Yahweh adalah satu-satunya Tuhan. Nah, dari situlah mau juga menegaskan misi nabi ini. Nah, apa hubungannya dengan pengalaman Elia yang menemukan Tuhan dalam keheningan itu dengan arti nama bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan? Menurut saya tiada lain bahwa dalam kehidupan kita ini, hidup kita ini, yang harus menjadi andalan, Yesuslah andalanku, atau Allah lah andalanku, yaitulah yang menjadi andalan kita adalah Tuhan. Kita beriman itu memiliki dimensi, atau pasrah itu punya dimensi, dua dimensi, yaitu sumarah kepada Tuhan. Sumarah arahnya benar, yaitu kepada Tuhan, dan sumeleh atau berusaha demi nama Tuhan. Saya berusaha, saya mampu atau siap berusaha karena Tuhan bersama dengan saya. Mungkin saya kalah, mungkin gagal, mungkin saya mati, tetapi sejauh Tuhan menjadi tujuan dari usahaku, maka aku yakin aku akan di jalan keselamatan. Saya kira yang paling utama. Ya, terima kasih Romo. Ya, sudah terjawab ya Bu Meti ya. Ya, terima kasih. Baik, saya akan bacakan pertanyaan yang kedua ya Romo yang udah masuk ya. Pertanyaannya, benarkah Romo bahwa pengalaman dalam doa hening akan memurnikan segala nafsu egoisme kita dan juga mengubah konsep atau gambaran kita tentang Tuhan yang kita tahu selama ini? Terima kasih. Dari Bapak Teddy. Ya, pengalaman-pengalaman doa hening atau pengalaman doa batin, bisa dikatakan itu ya. Doa batin atau doa hening itu adalah yang namanya doa tentu bisa mencakup jenisnya atau metodenya, bisa menyangkut caranya tentu ya. Yang paling utama adalah bahwa melalui doa batin atau doa hening umumnya dalam tradisi Katolik dipimpin oleh sabda Tuhan. Jadi yang menjadi menjadi pegangan dalam berdoa batin ini umumnya adalah sabda Tuhan. Entah itu melalui doa sadana, entah itu melalui doa Santa Teresia Avila, yaitu doa panah, atau doa yang terpusat dalam tradisi Benediktin dan sebagainya. Itu semua bisa dikatakan sebagai jenis doa ini. Adalah kita dituntun pada Tuhan sendiri. Bukan kita didengarkan Tuhan, tapi kita mendengarkan Tuhan. Membiarkan Tuhan berbicara kepada kita. Membiarkan Tuhan masuk dalam diri kita. Nah, dalam hal itu betul memurnikan segala nafsu dan egoisme kita sebagai pusatnya. Tidak lagi. Pusatnya adalah Tuhan. Karena pusatnya adalah Tuhan, maka Tuhan dijadikan Dia yang mengatasi segala apa yang mungkin kita pikirkan atau batasi. Tuhan akhirnya kita temukan dalam sesuatu pengalaman-pengalaman yang bahkan tidak mungkin. Pengalaman yang tidak mungkin dalam hidup kita. Ya benar bahwa yang dikatakan Pak Teddy ini sangat mungkin, tapi tentu saja yang namanya doa itu tidak instan. Harus konsisten, harus sabar, harus percaya pada rahmat, karena doa itu juga merupakan
pemberian Tuhan, hadiah cuma-cuma. Jadi doa keheningan itu juga merupakan damai, sejahtera, terus kemudian makin menipisnya egoisme, kemudian pengalaman Tuhan yang memberi buah-buah rohani secara berbeda. Itu sesuatu adalah pemberian Tuhan. Kita tidak boleh maksa Tuhan. Kita harus menjadikan Tuhan sebagai Dia, sebagai Tuhan. Ingat doa Yesus di Taman Getsemani. Jika piala ini dapat berlalu, biarlah berlalu. Tetapi jika tidak, ya Yesus akan meminumnya juga. Dan itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri. Saya kira begitu. Ya, betul Pak Teddy. Ya, baik Romo. Terima kasih Romo untuk jawabannya ya. Nah, ini ada pertanyaan masuk lagi Romo. Romo, bagaimana caranya untuk mencapai keheningan batin secara maksimal? Wah, ini maunya secara maksimal nih Romo ya, nggak mau setengah-setengah nih. Kalau selalu ada kendala sakit fisik, karena penyakit yang sangat berat dan tidak disembuhkan. Dari Ibu Paulina. Ibu Paulina, sebetulnya keheningan itu bukan pertama-tama sebuah keheningan itu buah, bukan metode, bukan cara, bukan jalan, tapi buah. Keheningan itu buah dari sebuah proses tertentu. Jadi mungkin orang yang mengalami sakit atau terbaring di tempat tidur itu juga mampu untuk mengalami keheningan. Nah, orang yang mengalami keheningan tanda-tandanya apa? Hanya bisa dilihat tanda-tandanya. Ya tentu saja lebih sabar. Lebih sabar. Bukan berarti langsung sabar seluruhnya, enggak. Saya punya pengalaman yang luar biasa dari almarhum Monsinyur Hadi Sumarta yang meninggal tahun ini. Dalam pengalaman sakit seperti apapun, beliau itu tidak pernah mengeluh. Dan setiap kali kami mengunjunginya dulu ketika sakit berat di rumah sakit Karolus, seringkali kami pulang ingin mendoakan beliau. Tetapi begitu kami memulai dengan doa, kalau beliau masih bisa dan masih mungkin untuk berdoa, justru beliau ini yang seringkali melanjutkan doa kami, lalu menutup doa kami itu dengan berkat dari beliau. Romo, terimalah berkat dalam apa-apa. Jadi kami yang mau mendoakan beliau, malah beliau yang mendoakan kami. Bagi saya pengalaman yang sakit ini, orang yang sakit ini menunjukkan keheningan yang luar biasa. Kesadaran atau buah dari luar biasa, dari suatu kelemahan fisik yang cukup parah. Dan ini tentu ya anugerah. Di samping juga tentu ada usaha dan latihan sejak beliau muda, tentu saja ada. Nah, kita-kita yang biasa saja ini bagaimana? Kita-kita yang biasa ini tentu bisa melakukan hal-hal yang mungkin kita lakukan. Misalnya doa rosario. Saya sendiri misalnya ketika naik Vespa untuk pergi ke Lumajang misalnya, cukup jauh dari sini, dari Malang. Perjalanan mungkin kalau cepat itu bisa 6 jam, bisa kadang-kadang 7 jam, kalau Vespanya mogok lebih lagi. Salah satu cara yang membuat saya tenang, lalu berkonsentrasi, lalu bisa yakin akan selalu diselamatkan Tuhan, ya rosario. Tapi tanpa harus rosario yang normal dengan Bapa kami 5 kali, aku percaya di bagian awal, lalu 10 Salam Maria setiap rangkaian gitu ya. Bukan seperti itu, tapi doa yang lalu diucapkan terus-menerus. Dan saya punya keyakinan meskipun keheningannya tidak maksimal seperti pertanyaan Bu Paulina, saya mengalami rasa ini. Menghindarkan saya dari pikiran-pikiran buruk. Pikiran-pikiran misalnya, aduh kok masih panas, masih jauh. Aduh kok begini. Jadi menghindarkan saya juga dari keluhan-keluhan yang tidak perlu. Atau emosi-emosi yang tidak perlu sepanjang jalan. Ada hal-hal yang menyelamatkan ketika kita justru menyadari keheningan itu sebagai saat-saat intens untuk berdialog dengan Tuhan melalui pujian,
kepada Santa Perawan Maria atau siapapun ya, doa orang kudus dan sebagainya. Jadi kalau untuk masuk dalam keheningan maksimal, saya tidak bisa menjawabnya. Kita bisanya berproses karena kita semua adalah manusia-manusia yang biasa dengan cara-cara yang mungkin masih ada pada kita. Yang mungkin masih ada. Misalnya juga kalau tertarik untuk doa batin, juga doa batin lah, meski tidak harus menggunakan posisi tubuh, posisi postur yang disarankan harus duduk dengan tenang. Ya, doa batin dengan cara berbaring atau doa batin dengan cara yang disesuaikan dengan kondisi sakitnya juga tidak apa-apa. Yesus, kasihanilah aku. Yesus, sembuhkanlah aku. Datanglah Tuhan Yesus, dan seterusnya. Saya kira juga menjadi cara-cara kita untuk memelihara keheningan dan memelihara juga arah batin kita kepada Tuhan. Amin. Terima kasih Romo. Semoga sudah menjawab Ibu Paulina, dan kita juga berharap kalau Ibu Paulina saat ini sedang sakit ya Romo ya, Tuhan akan menjamah Ibu dengan kasih karunia dan rahmat-Nya sehingga Ibu dari hari ke hari bisa mengalami keheningan batin, bisa tetap merasakan hadirat Tuhan. Jadi seperti kata Romo tadi, pikirannya jadi nggak macam-macam ya Romo ya. Jadi pikiran Ibu selalu positif karena Tuhan Yesus cinta Ibu. Oke, udah ada pertanyaan lagi nih, Romo 2, langsung raise hand dari Ibu Dona dan juga Ibu Veronica. Tadi pertama kali kayaknya Ibu Dona dulu. Silahkan langsung di-unmute, Bu. Ya, selamat malam Romo. Romo, kalau saya tangkap, ya nggak tahu benar atau salah ya, dari kesepian untuk menuju keheningan, itu berarti kesepian tuh maksudnya kita nggak dekat dengan Tuhan. Kalau keheningan berarti kita tuh sudah semakin dekat dan melekat dengan Tuhan. Gitu ya Romo ya. Lalu apa bisa dari kesepian menuju ke keheningan kalau tidak ada kerinduan dari kita sendiri, Romo? Baik. Itu Romo. Terima kasih. Ya, baik. Sebetulnya pengalaman kesepian dalam arti tertentu seperti yang Ibu Dona katakan bisa dialami misalnya situasi jauh dari Tuhan. Tapi kalau pengalaman kesepian itu juga bisa dialami terus-menerus dalam diri seseorang. Jadi proses dalam batin seseorang itu selalu terjadi semacam dinamika dari kesepian ke keheningan, kesepian ke keheningan, begitu. Sebenarnya ada suatu dialektik yang terus-menerus. Nah, kalau kesepian ini tidak diubah menjadi keheningan, umumnya yang terjadi adalah pengalaman kekecewaan dan keputusasaan. Sebetulnya, kalau kesepian ini dimaknai dengan iman, maka menjadi bermakna. Contoh. Setiap kali yang namanya pengalaman ditolak, pengalaman antara persaingan dan penerimaan, pengalaman apalagi ya seperti saya katakan dengan diri sendiri tadi, antara ilusi tentang Tuhan dan juga realitas tentang dengan doa, atau ilusi tentang Tuhan dan kenyataan tentang Tuhan. Jadi kan selalu dialami oleh manusia, entah mendapat berita ini atau berita itu dan sebagainya. Contoh aja lah, saya kasih contoh sahabat baik saya mengundurkan diri dari imam, mengagetkan semua orang, mengagetkan saya sendiri, sedih sekali. Ini kan sebetulnya pengalaman kesepian juga, pengalaman kekecewaan, pengalaman pertanyaan untuk diri saya, mengapa saya masih tetap di sini dan sebagainya. Lalu bagaimana pengalaman kesepian ini dalam kacamata kita sebagai orang yang membina diri menjadi orang beriman, mau mengubahnya menjadi pengalaman keheningan. Pengalaman yang tidak enak ini, bagaimana aku mengubahnya? Tentu satu, aku harus makan. Seperti Elia tadi. Baca kitab suci. Dengarkan hal-hal yang baik. Pikirkan sesuatu yang barangkali memperkuat iman. Makanlah, makan dan minum.
Dan jangan ingin cepat-cepat mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan. Tapi makanlah dulu sesuatu yang membuat tubuh jiwamu itu kuat. Berjalanlah terus menuju Tuhan. Berjalanlah menuju Dia. Amatilah segala sesuatu di sekitarmu. Apakah itu yang sebetulnya yang kamu cari? Oh bukan. Apakah itu yang kamu harapkan? Oh bukan. Oh ini mungkin yang aku harapkan. Oh ini yang sebetulnya damai bahagia bagiku karena aku masih ada di sini. Lalu apa yang harus kulakukan untuk temanku ini? Oh apakah ini? Oh mungkin bukan. Apakah itu? Oh mungkin bukan. Mungkin yang terbaik baginya adalah sesuatu ini. Itulah sebenarnya pengalaman-pengalaman dari kesedihan menuju keheningan, dari kesedihan menjadi syukur kepada Tuhan. Pengalaman Paulus dan Silas yang saya sebut tadi itu kan pengalaman salah satu contohnya. Jadi di tengah malam ketika mengalami kesulitan, dia malah bukannya menyanyikan lagu-lagu ratapan, enggak, tapi malah menyanyikan lagu-lagu pujian. Ya bagi kita ya aneh, oh itu kan satu Paulus Romo, dia kan bisa mengubah segala sesuatu yang dia alami bisa menjadi sebaliknya Romo. Bisa, kita pun bisa. Apabila kita punya keyakinan akan Tuhan yang sama. Ya. Punya keyakinan. Nah itu loh pengalaman bolak-balik itu. Nah kemudian pengalaman keheningan yang lain itu juga sebetulnya pengalaman di mana kita utuh. Kita tidak bersandiwara dengan diri kita sendiri. Kita tidak bersandiwara dengan sesama kita. Kita tidak bersandiwara mengimani Tuhan. Tapi kita ingin sungguh-sungguh mengimani Tuhan meskipun tidak sempurna. Berbeda loh bersandiwara mengimani Tuhan dan sungguh-sungguh mengimani Tuhan meskipun tidak sempurna. Orang yang bersandiwara mengimani Tuhan itu pintar sembahyang, pintar mengatakan hal yang baik-baik, tetapi ketika dicubit sedikit saja langsung ngaplok, langsung memukul. Itu orang yang berpura-pura mengimani Tuhan. Jadi antara apa yang dia doakan setiap hari dan tingkah lakunya itu begitu mudah berubah. Dan itu bukan orang yang mengalami keheningan. Saya kira jawaban saya agak kemana-mana, tapi semoga kita bisa menangkap. Belum mengalami kerahiman, Romo. Betul. Baik. Halo Tante Melan, Shalom. Hai, Shalom. Ya. Baik, Romo ada 2 pertanyaan terakhir, Romo ya. Langsung aja saya baca. Yang 2 pertanyaan terakhir. Pertama dari Ibu Vero yang langsung raise hand dan nanti akan saya bacakan pertanyaan dari Pak Ian Lumban dari Medan. Silakan Bu Vero dulu, langsung di-unmute. Tadi raise hand ya, kalau nggak salah ya Bu Vero ya, petugas juga. Veronica. Iya, silakan Bu Veronica. Masih adakah? Atau mungkin terpental? Sudah. Veronica Suhermi bukan ya tadi ya? Pak Ian aja. Ya benar itu sudah apa? Iya lagi jalan. Baik, silakan di-unmute Ibu. Tadi raise hand ya? Ya, masih di-mute. Pak Ian dulu aja. Iya, Pak Ian dulu aja ya. Baik, sambil siap-siap ya Bu Vero. Baik, pertanyaan dari Pak Ian. Romo, tips mengalami bisa mendengarkan suara Allah dalam keheningan doa. Nah, minta tips nih Romo. Nggak ada tipsnya. Jadi Pak Ian tidak ada tips. Keheningan itu sendiri pertama-tama adalah anugerah. Ya buah. Nah kita hanya bisa mengusahakan. Keheningan batin, doa batin, meditasi, rosario, doa kerahiman, atau apapun yang membuat secara fisik atau secara lingkungan hening adalah kondisi-kondisi. Tetapi keheningan merupakan suatu buah dari apa yang kita usahakan, anugerah. Dan buah itu yang memunculkan bukan kita, tapi Tuhan yang memberikan. Bisa jadi orang sudah berdoa, ikut doa batin selama 3 tahun. Waduh Romo, saya itu kok masih menggelambiar kemana-mana, bayangan saya sudah setiap kali berdoa langsung ingat ini anak saya masih di sana, utang saya kok belum dibayar, macam-macam pokoknya. Terus kemudian ada
Oh, saya mau doa hening, kok baru 1 menit langsung masuk ke alam damai sana Romo, saya tidur langsung. Tidur maksudnya Romo. Nah, maksudnya itu. Ya syukurlah ya, doa bisa membuat Anda tertidur. Tapi maksud saya begini, keheningan juga merupakan anugerah seperti yang apa saya sebut sebelumnya. Mendengarkan Allah dalam suara keheningan seperti yang dialami Nabi Elia, atau yang dinasihatkan Santa Faustina, di mana di situ lalu muncul ketulusan, tidak ada fitnah, tidak ada kepahitan, lalu tidak muncul kepahitan, tapi penderitaan menjadi suatu pengorbanan. Ini memang masih saya derita, ini memang hilang dari saya. Kemampuannya atau sesuatu yang saya miliki ini hilang dari saya. Sebelumnya saya alami sebagai sebuah kepahitan. Sekarang ini saya relakan. Saya korbankan untuk Tuhan. Saya berkorban untuk Tuhan. Saya sakit tapi saya ingin mempersatukan sakitku ini dengan Tuhan. Ini lebih sulit lagi. Tapi untuk sampai kepada kesadaran dan penerimaan itu ya tentu jatuh bangun. Jatuh bangun tidak sekali jadi. Mendengarkan suara Allah barangkali bisa dilakukan dengan tradisi-tradisi yang kita punya. Apa sih mendengarkan suara Tuhan itu? Santo Thomas Aquinas memberi beberapa jalan. Yang pertama, memberi jalan dari tentu kitab suci. Kemudian dari alam semesta sebagai kitab suci yang terbuka. Kemudian juga dari pengajaran-pengajaran tentang sabda Tuhan, tentang Tuhan, tentang buku-buku rohani yang menunjukkan jalan Tuhan. Yang keempat, bisa juga melalui pengalaman-pengalaman sehari-hari yang membuat kita sadar akan Tuhan. Contohnya, misalnya pertobatan Bunda Teresa ketika ia berjumpa dengan orang miskin, lalu melihat dalam diri orang miskin itu, Yesus sendiri yang minta bantuan kepada Santa Teresa dari Kalkuta. Juga dalam pengalaman-pengalaman doa, kita juga bisa mendengarkan suara yang paling mendasar, yang paling asli, yang paling menunjukkan aspek yang mendekatkan kita pada Yesus. Itulah juga bisa dikatakan perjumpaan dengan Tuhan. Jadi sesuatu yang membuat kita akhirnya melakukan seperti yang Yesus lakukan. Membuat kita mirip dengan yang dialami Yesus. Dan seterusnya. Jadi pasti itulah pengalaman orang yang berjumpa dengan Tuhan. Dulu-dulu kalau ada romo-romo atau ada orang-orang Katolik di tempat saya, selalu dikatakan romo itu kok kepalanya kok beda, seperti bersinar-sinar, bukan karena rambutnya habis enggak, tapi seperti ada sesuatu yang lain. Dan saya kira itu juga tidak dibuat-buat, tapi sesuatu yang muncul begitu saja karena orang ini akrab dengan doa. Kalau romo-romo sekarang seperti saya sudah nggak ada itu lagi ya mungkin, tapi romo-romo Belanda dulu, romo-romo yang tahun-tahun 80-an, 90-an itu yang sangat kuat dalam doa harian itu ya punya nuansa tersendiri. Dan itulah saya kira orang-orang yang ketemu dengan Tuhan. Dan kita juga bisa merasakan itu orang-orang yang demikian. Orang-orang yang barangkali dia tidak mengatakan, aku baru ketemu Tuhan Yesus. Bukan itu. Tapi karena hidupnya makin mirip dengan Tuhan Yesus, dengan sendirinya, ia berjumpa dengan Yesus dalam hatinya. Mungkin itu yang bisa saya katakan, Pak Ian mungkin belum memuaskan, syukurlah belum memuaskan, supaya Pak Ian bisa bertanya kepada pendalaman atau romo yang membicarakan nanti di pertemuan berikutnya. Baik, terima kasih Romo Dedi. Ya, saya percaya kayaknya sudah puas kok Romo. Dan nanti bertanyanya langsung sama Tuhan ya dalam keheningan. Baik. Merasakan sendiri kasih Tuhan. Saya Rohi, Ibu Rohi. Iya. Mau tanya, monggo. Romo, selamat malam. Saya mau tanya, saya ini susah tidur. Bagaimana caranya susah tidur itu
bisa membawa saya kepada keheningan. Terima kasih. Bapak Frans dari Bandung. Iya. Ya tentu Pak, pengalaman susah tidur itu ya bisa macam-macam sebabnya. Ya, macam-macam sebabnya bisa karena tubuh, bisa karena pikiran, bisa karena banyak hal, ya, tentu saja ya. Nah, kalau yang seperti saya ceritakan sebelumnya, ibu saya itu terutama susah tidur ya karena kehilangan, karena kesedihan dan sebagainya ya, karena kehilangan, karena kesedihan. Lalu memang dari apa yang ibu saya ceritakan, itu bukan saya tapi ibu saya ceritakan. Lalu mulai bisa tidur itu ya akhirnya bukan karena berusaha tidur, tapi menyerah. Dari doa, lalu makin lama dia makin menyerah. Makin menyerah, mungkin juga makin capek juga ya. Makin capek, makin menyerah, makin tenang, makin pelan. Ya sudahlah, tidur nggak tidur ya urusannya Tuhan lah. Kalau Tuhan memberikan aku ngantuk dan tidur, ya syukur kepada Allah. Jika tidak, ya besok ngantuk-ngantuk nggak apa-apa. Mungkin begitu ya. Lalu akhirnya dianugerahi tidur yang baik. Nah, dan saya tidak bisa. Faktor usia juga bisa, Romo nggak bisa. Betul ya, setuju Bu ya, setuju ya. Betul. Nah, saya juga tidak bisa beri tips apa-apa yang mungkin bisa saya katakan sedikit ya. Mungkin salah satu hal yang membuat kita ini sering mengalami kegelisahan dan itu tentu saja tidak sekali jadi langsung hilang adalah pikiran. Dan doa atau keheningan bukanlah metode seperti saya katakan tadi. Keheningan itu anugerah. Doa-doa apapun ya kita usahakan, kita mungkin bisa ikut serta dalam doa batin atau latihan meditasi Kristiani atau apapun itu. Silakan diikuti apabila membantu. Atau doa rosario yang lebih tidak merupakan doa yang mekanis katakanlah. Salam Maria pun ramah bukan gitu. Jadi lebih dihayati, lebih diresapkan, barangkali itu juga akan mempermudah. Mungkin saya nggak tahu. Tapi sekali lagi saya tidak tahu tipsnya untuk bisa membuat tidur dengan baik dan mungkin juga bukan profesi saya untuk memberikan nasihat. Doa masukan. Iya, baik. Itu dulu. Oke, terima kasih Romo. Sama-sama Pak. Ya. Pak Frans, semoga nanti dalam doa-doa Pak Frans menerima anugerah keheningan dari Tuhan. Jadi bisa damai boboknya ya Pak. Ya, terima kasih Ibu Rohi. Iya, baik. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, tanpa terasa ya kita sudah sampai di penghujung acara. Tampaknya seru banget ya, sampai mohon maaf saya harus membatasi pertanyaan karena waktunya juga. Baik, kita akan lanjutkan dengan lagu penutup. Dan kemudian kita akan mohon doa dan berkat Tuhan dari Romo Dedi. Serta Bapak Ibu ini di layar kita juga nampak ya tadi. Ya. Baik, Bapak Ibu dan teman-teman semua, Romo juga, kita akan tutup malam ini bahwa kita juga mempunyai Bunda Maria, yang Bunda yang selalu menolong kita, maka dikatakan Bunda adalah penolong abadi. Ada wajahmu yang matamu nampak bening sejuk lembut. Kau pandang para abdimu berdoa. Oh Bunda, penolong abadi. Engkau pantu Allahku, Yesus Putra Allah, sumber
suka dan duka hatimu. Hanya Engkau sendirilah yang tahu pahitnya manisnya hidupku. Pandanglah dunia ini, oh Bunda, dunia yang penuh kebencian. Doakan perdamaian yang sejati. Sadarkah hati manusia, arahkanlah pikiran hingga waktu kami. Biarkan tanpa cinta sesama. Bantulah di saat ajalku tiba. Oh Bunda, penolong abadi. Tuhan Allah Bapa kami, syukur kepadamu atas rahmat indah pada malam hari ini, di mana kami dapat berdoa bersama, memohonkan intensi-intensi yang keluar dari hati kami untuk Engkau dengarkan, dan Engkau mengabulkannya seturut kehendak-Mu. Tuhan, setiap hari, setiap kali, kami mengalami kesepian, saat-saat di mana kami tidak dimengerti, saat-saat di mana kami ditolak, saat-saat di mana kami harus bertempur dengan egoisme dan keinginan-keinginan kami sendiri yang berlawanan dengan kasih-Mu. Tuhan, ajarlah kami untuk makan sabda-Mu, untuk menguatkan diri melalui iman akan Engkau, akan pertolongan Yesus Putra-Mu. Ajarkan kami untuk berjalan terus meskipun melalui padang gurun, menuju gunung-Mu yang kudus. Dan di dalam keheningan anugerah-Mu sendiri, menjumpai Engkau sebagai satu-satunya penghiburan, satu-satunya keselamatan, satu-satunya pengharapan bagi kami. Tidak lupa ya Tuhan, pada malam hari ini kami serahkan hidup dan juga istirahat kami ke dalam tangan-Mu. Lindungilah sanak keluarga kami dan semua orang yang kami cintai, dan berikanlah istirahat yang aman, yang nyaman, hingga esok pagi kami dapat bangun untuk memuliakan hari raya kenaikan-Mu ke surga. Dan semoga kita semua, orang-orang yang kita doakan, doa kita, komunitas kita, dan semua orang diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 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 Terima kasih Romo Terima Dedi. kasih, Romo. Terima kasih, Ibu, kita mau foto bersama ya. Makasih. Bun, Ya. kita foto bersama ya. Makasih Rofi. Sama-sama. Halo, Tante. Melani.